Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Indraswari dengan NPM 205060138. Saya Nia Ayu Kartika dengan NPM 205060146. Saya Yolanda Dwi Ferawina dengan NPM 205060155 dari kelompok 6. Nama saya Yolan Ruana, NPM 205060169. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat aliran progresivisme. Yang pertama ada pengertian aliran progresivisme. Jadi, progresivisme menurut bahasa dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat. Dan di dalam konteks filsafat pendidikan, progresivisme adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, akan tetapi hendaklah berisi tentang aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada pelatihan kemampuan berpikir dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis, dan melalui cara-cara inilah yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Yang selanjutnya ada latar belakang munculnya filsafat progresivisme. Jadi, pada awalnya, progresivisme merupakan gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918 yang dimana selama 20 tahun kala itu merupakan suatu gerakan yang kuat di Amerika Serikat. Teori ini muncul sebagai bentuk reaksi terhadap pola pendidikan tradisional yang menekankan metode formal pengajaran, belajar mental atau kejiwaan, dan kesusastraan klasik peradaban Barat. Menurut filsafat ini, nilai akan terus berkembang karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan di dalam kebudayaan. Di sini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh progresivisme dan strategi pendidikan progresivisme. Yang pertama saya akan membahas tokoh-tokoh progresivisme. Tokoh-tokoh progresivisme dibagi menjadi 3. Yang pertama ada William James pada tanggal 11 Januari 1842 sampai dengan 26 Agustus 1910. Yang kedua ada John Dewey pada tahun 1859 sampai dengan 1952. Yang ketiga ada Hans Weihinger pada tahun 1852 sampai dengan 1933. Yang pertama ada William James. James berkeyakinan bahwa otak atau pikiran seperti juga aspek dari eksistensi organik Barnes mempunyai fungsi biologik dan nilai kelanjutan hidup. Yang kedua ada John Dewey. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivism yang lebih menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajarannya sendiri. Maka muncullah child-centered curriculum dan child-centered school. Progresivisme mempersiapkan anak masa kini dibanding masa depan yang belum jelas. Yang ketiga ada Hans Weihinger. Hans Weihinger menurutnya tahu itu hanya mempunyai arti praktis. Persesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya ukuran dari berpikir ialah gunanya, atau dalam bahasa Yunani pragma, untuk mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar filosofis progresivisme. Progresivisme beranggapan bahwa kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh manusia tidak lain adalah karena kemampuan manusia dalam mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan berdasarkan tata logis dan sistematisasi berpikir ilmiah. Oleh karena itu, tugas pendidik adalah melatih kemampuan-kemampuan subjek didiknya dalam memecahkan masalah kehidupan yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupannya dalam bermasyarakat. Ilmu pengetahuan diperoleh oleh manusia dari proses interaksinya dengan berbagai realita, baik melalui pengalaman langsung ataupun secara tidak langsung. Sebagai pragmatisme, aliran ini memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang bermanfaat karena pengetahuan itu adalah saran bagi kemajuan manusia. Selanjutnya yaitu pendidikan menurut aliran progresivisme. Aliran ini beranggapan bahwa kemampuan inteligensi manusia sebagai alat untuk hidup dalam kesejahteraan dan untuk mengembangkan kepribadian manusia sehingga dinamakan aliran instrumenak. Selain itu, aliran ini juga dinamai eksperimentalisme karena aliran ini menyadari dan mempraktikkan asas eksperimen untuk menguji kebenaran suatu teori.
Selanjutnya, aliran ini juga dinamai environmentalisme karena aliran ini menganggap lingkungan hidup itu mempengaruhi pembinaan kepribadian. Aliran ini mencoba mengembangkan ilmu biologi atau ilmu hayat, dan ilmu ini manusia yang diharapkan dapat mengetahui semua masalah kehidupannya. Materi yang kedua yaitu strategi pendidikan progresivisme. Filsafat progresivisme berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa yang akan mendatang. Karenanya, cara terbaik untuk mempersiapkan para siswa di suatu masa depan yang tidak diketahui adalah membekali mereka dengan mengatasi tantangan-tantangan baru dalam kehidupan untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang relevan pada saat ini melalui analisis diri dan refleksi yang berkelanjutan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi filsafat progresivisme terhadap pendidikan, progresivisme dalam pendidikan, dan pandangan umum filsafat progresivisme. Yang pertama yaitu implikasi filsafat progresivisme terhadap pendidikan. Menurut progresivisme, proses pendidikan mempunyai dua segi, yaitu psikologis dan sosiologis. Dari segi psikologis, pendidik harus dapat mengetahui tenaga-tenaga atau daya-daya yang ada pada anak didik yang akan dikembangkan. Dari segi sosiologis, pendidik harus mengetahui kemana tenaga-tenaga itu harus dibimbingnya. Guru dalam melakukan tugasnya dalam praktek pendidikan berpusat pada anak, mempunyai peranan-peranan sebagai fasilitator, motivator, konselor siswa dalam kegiatan belajar sendiri. Menekankan pendidikan demokratis dan menghargai berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam prinsip-prinsip pendidikan, peranan guru tidak langsung, melainkan memberi petunjuk kepada siswa. Kebutuhan dan minat siswa akan menentukan apa yang mereka pelajari. Anak harus diizinkan untuk merencanakan perkembangan diri sendiri dan guru harus membimbing kegiatan belajar. Progresivisme dalam pendidikan. Proses belajar. Filsafat progresivisme mempunyai konsep bahwa anak didik mempunyai akal dan kecerdasan sebagai potensi yang merupakan suatu kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Guru. Peran guru dalam suatu kelas yang berorientasi secara progresif adalah berfungsi sebagai seorang fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi siswa. Sekolah. Sekolah yang baik itu adalah sekolah yang dapat memberi jaminan para siswanya selama belajar. Kurikulum. Filsafat progresivisme merupakan serangkaian program pengajaran yang dapat mempengaruhi anak belajar secara edukatif, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di luar sekolah. Prinsip pendidikan. Menurut progresivisme, pendidikan selalu dalam proses pengembangan. Penekanannya adalah perkembangan individu, masyarakat, dan kebudayaan. Yang terakhir, yaitu ada pandangan umum filsafat progresivisme. Pandangannya dibagi 4. Yang pertama yaitu adalah pandangan secara ontologi. Asal herebi atau asal keduniawian, adanya kehidupan realita yang amat luas tidak terbatas. Sebab kenyataan alam semesta adalah kenyataan dalam kehidupan manusia. Yang kedua adalah pandangan secara epistemologi. Pengetahuan adalah informasi, fakta, hukum prinsip, proses, kekuasaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai hasil proses interaksi pengalaman. Yang ketiga yaitu pandangan secara aksiologi, nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa, dengan demikian adanya pergaulan. Dan yang keempat adalah pandangan dari sudut budaya, kebudayaan sebagai hasil budi manusia dalam berbagai bentuk. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.